Recording in progress. Gereja perlu mendorong gereja lain dalam kasih untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kemudian bersama-sama semua umat manusia melakukan yang baik, membangun keluarga yang baik, masyarakat yang baik, bangsa yang baik, dan kehidupan bangsa-bangsa yang baik. Gereja sepatutnya hidup dalam kasih dan bersama-sama melakukan pekerjaan-pekerjaan baik untuk kesejahteraan bersama gereja dan juga kesejahteraan umat manusia. Secara khusus pada masa COVID di negeri ini, yang pada beberapa tempat memang sudah mengalami penurunan dan perlu untuk menjaga protokol kesehatan untuk bisa menekan penyebaran COVID-19. Gereja tak perlu berkompetisi menjadi yang terbaik dengan cara-cara tak terpuji. Karena yang memampukan gereja untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini adalah anugerah Allah yang dinyatakan secara khusus melalui penebusan Kristus di salib. Paulus menjelaskan dalam kitab Tesalonika, mengapa jemaat Tesalonika yang baru bertumbuh itu bisa melakukan pekerjaan baik yang memuliakan Tuhan dan memberikan kebaikan terhadap sesama gereja di Makedonia. Jemaat Tesalonika menerima firman Allah melalui pelayanan Paulus dan rekan-rekan pelayanan Paulus. Di kota Tesalonika yang merupakan kota penting itu, banyak pemikir-pemikir besar dan juga pengkhotbah atau pembicara kondang yang datang dan pergi ke tempat itu, sebagaimana layaknya pada kota-kota besar saat ini. Ilmu pengetahuan sejatinya untuk kesejahteraan sesama manusia, tapi tidak jarang mereka yang memiliki pengetahuan memanfaatkan pengetahuannya untuk mengumpulkan harta dan kekayaan bagi dirinya sendiri. Itulah sebabnya dalam masyarakat yang mengalami kemajuan pesat dan teknologi ternyata berdampak negatif bagi mereka yang tidak memiliki akses teknologi, yakni membuat jurang antara yang kaya dan miskin makin melebar. Lebih tidak adil lagi, mereka yang kaya itu dapat menempuh kekayaan jauh lebih besar dari mereka yang miskin. Jika pemerintah tidak peduli dengan hal ini, maka jurang yang kaya dan yang miskin akan makin lebar di Indonesia. Menariknya, jemaat Tesalonika justru memilih menerima Injil. Mereka bukan hanya menerima berita Injil, tetapi juga pemberitanya sebagai keluarga bapa rohani mereka. Artinya, jemaat di Tesalonika bukan hanya menerima berita Injil yang tidak populer pada waktu itu, tapi secara bersamaan juga menerima penganiayaan dan penderitaan dari kelompok-kelompok yang membenci Paulus serta tidak sedang dengan berita Injil. Jemaat Tesalonika menerima berita Injil yang disampaikan oleh Paulus sebagai firman Tuhan, dan itu hanya mungkin karena Roh Kudus. Karena menerima pemberitaan Injil yang disampaikan Paulus yang baru saja mengalami penganiayaan merupakan sebuah risiko yang tidak kecil bagi jemaat di Tesalonika. Kita melaporkan jemaat di Tesalonika bukan hanya menerima berita yang disampaikan Paulus, tapi juga menerima Paulus yang akan berdampak buruk bagi mereka, yakni menerima penderitaan yang sama seperti yang dialami Paulus. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja dalam kamu yang percaya. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Jemaat di Tesalonika bukan hanya menerima firman Allah dan juga Paulus sebagai pemberita firman Allah, tetapi jemaat di Tesalonika juga mengikuti teladan Paulus yang hidup di dalam Tuhan. Jemaat Tesalonika yang baru tentu membutuhkan teladan Paulus dan teman-teman pelayanan Paulus untuk dapat bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa. Pengalaman luar biasa apapun yang dialami seorang yang percaya kepada Kristus, dia membutuhkan teladan dari orang-orang Kristen dewasa. Paulus ketika percaya kepada Kristus pun belajar dari murid-murid Yesus dan mengikuti teladan mereka, sampai akhirnya Paulus pernah menegur Petrus untuk tetap mengikuti teladan Kristus. Demikian juga mereka yang menjadi Kristen dewasa perlu terus hidup menjadi teladan. Raibnya teladan-teladan dari orang Kristen yang dewasa akan menyulitkan pertumbuhan orang Kristen baru dan secara bersamaan menghalangi orang-orang yang belum percaya untuk melihat kehidupan Kristus dalam hidup orang percaya. Semua orang yang mengaku diri percaya kepada Kristus harus waspada menjaga hidupnya untuk hidup mentaati Allah dan juga menjadi berkat secara luas bagi sesama. Setiap orang
yang percaya perlu hidup menjadi teladan atas sesama anggota gereja. Kehidupan Kristen yang baik dapat memotivasi orang Kristen lainnya untuk hidup memuliakan Tuhan dan melakukan yang baik. Tapi secara bersamaan, kehidupan Kristen yang tidak menjadi teladan akan mengecewakan orang Kristen lainnya. Pengakuan bahwa jemaat di Tesalonika hidup menjadi teladan bagi sesama gereja lokal diteguhkan oleh Paulus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Ahaya. Keteladanan jemaat di Tesalonika bukan pengakuan eksklusif jemaat itu, tapi Paulus dan jemaat Kristen lainnya mengaku itu. Berdasarkan pemaparan di atas, jelaslah bahwa umat Kristen perlu menjadi teladan ketika mereka menerima firman Tuhan, yang secara bersamaan juga menerima pemberitaan firman Tuhan dan mengikuti teladan mereka untuk bertumbuh dewasa dalam Kristus. Kesediaan untuk menerima penderitaan untuk memuliakan Tuhan dan kemudian menjadi teladan iman bagi jemaat lokal lain, sebagaimana kehidupan jemaat Tesalonika, perlu menjadi tekad umat Kristen. Iman, pengharapan, dan kasih adalah kebajikan Kristen yang menjadi dasar kehidupan jemaat di Tesalonika.